Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV dan segenap bangsa Indonesia? Semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Ada informasi menarik yang saya baca di portal media online Berita 1, yakni hasil survei dari SMRC atau Saiful Muzani Research and Consulting menyebutkan bahwasanya Ganjar Pranowo lebih jujur dan lebih merakyat dibandingkan Prabowo dan Anies. Ini merupakan hasil survei Saiful Muzani Research and Consulting, yakni survei yang ditujukan untuk melihat respon publik dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden dengan melihat kualitas kepemimpinan dan personality calon presiden atau bakal calon presiden yang nama-namanya sudah muncul belakangan ini. Survei ini merujuk kepada 3 nama, yakni Ganjar Pranowo, lalu Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Publik yang ditanya rata-rata angka tertinggi mereka menginginkan pemimpin yang jujur itu 40%, kemudian pemimpin yang merakyat 29,3%, artinya memang ada 70% publik Indonesia atau pemilih di Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur dan merakyat. Ini komposisinya sudah 70%. Kemudian yang berikutnya aspek ketegasan, publik menginginkan sekitar 12,6%. Lalu dari aspek religiusitas atau kesolehan dalam beragama sekitar 12,2%. Nah, ini yang menarik. Dari simulasi atas 3 nama, maka dari aspek kejujuran, Ganjar Pranowo unggul paling tinggi, yakni 38%, disusul Prabowo Subianto 20%, kemudian yang ketiga Anies Baswedan 19%. Selanjutnya dari aspek merakyat, Ganjar Pranowo makin tinggi, yakni 46% publik Indonesia menilai Ganjar Pranowo merakyat. Sedangkan Prabowo Subianto di urutan kedua 19%, di urutan yang ketiga dengan jumlah yang hampir sama, yakni Anies Baswedan 19%. Maka kalau melihat data survei ini sangat dimungkinkan Ganjar Pranowo akan memenangi pemilihan presiden ketika dilihat dari kualitas kepemimpinan dan personality yang sangat diinginkan oleh rakyat. Karena 70% rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur dan menginginkan pemimpin yang merakyat. Dan ini diungguli oleh Ganjar Pranowo. Sederhana ingin saya sebutkan, Ganjar Pranowo memiliki kualitas kepemimpinan dan personality yang lebih kuat dibanding Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Demikian penyederhanaan dari hasil survei dari Saiful Muzani Research and Consulting. Kemudian yang berikutnya, publik juga ditanya tentang calon pemimpin yang cerdas. Nah, ketemu angkanya 34% publik menilai Ganjar Pranowo pemimpin yang cerdas. Juga unggul di sini. Urutan yang kedua Anies Baswedan 26%. Urutan yang ketiga Prabowo Subianto 24%. Bahkan uniknya lagi, dari aspek religiusitas ternyata, dari kesolehan beragama, Ganjar Pranowo juga lebih unggul dari calon yang lain. Cuman unggul tipis dari Anies Baswedan. Prabowo Subianto diunggulkan pada aspek pemimpin yang tegas. Yang hendak saya garis bawahi bahwasanya ternyata publik menilai
pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan dan personality yang baik, itulah yang diinginkan untuk senantiasa memimpin negara sebesar Indonesia. Dan yang nomor satu adalah kejujuran. Berarti memang rakyat Indonesia senantiasa berharap siapapun yang memimpin Indonesia adalah orang yang jujur. Karena ini sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merujuk kepada 4 sifat wajib bagi Nabi, yang pertama itu adalah siddiq, yakni jujur. Integritas itu yang nomor 1. Kejujuran itu yang nomor 1. Karena kita dihadapkan dengan fenomena akhir zaman, banyak orang pintar tapi tidak benar. Banyak orang pintar tapi minterin. Banyak orang pintar tapi manipulatif. Makanya ada jargon begini. Kalau kata orang Jawa, jarkoni. Iso ujar, ra iso ngelakoni. Maksudnya apa? Ujaran pinter, ngomong pinter, tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Bahasa orang di pasar begini, ngomong jago, kerja bego. Katanya sedemikian rupa. Hanya pandai bercakap-cakap. Hanya pandai berucap, tapi tidak pandai untuk mengimplementasikan apa yang dia ucapkan. Inilah juga kemudian yang diantisipasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru orang yang pintar ngomong itu orang munafik. Kalau kata Nabi sedemikian rupa, pintar ngomong, pintar juga ngelesnya. Nabi bersabda, ciri orang munafik itu idza haddatsa kadzab. Kalau bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia sendiri yang mengingkari. Banyak janjinya, tapi dia sendiri yang mengingkari. Wa idza tumina khan, ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Makanya di dalam Islam, pemimpin yang hebat bukan yang pandai berkata-kata, bukan yang pandai berucap, tapi pemimpin yang hebat adalah satu kata dan perbuatan. Ini yang disebut dengan integritas kejujuran. Jadi betul kalau publik Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang merakyat. Soalnya kita ini sudah terlalu lama dijajah oleh Belanda. Terlalu sakit dijajah oleh Jepang. Setelah kita merdeka sampai hari ini kita masih menjadi negara berkembang. Kita ada di bawah bayang-bayang negara maju. Artinya memang feodalisme itu belum benar-benar terhapus dari negeri kita ini. Artinya kita tidak menginginkan pemimpin yang feodal. Kita tidak menginginkan pemimpin yang elitis. Kita menginginkan pemimpin yang merakyat. Dan tidak salah ketika rakyat menilai Pak Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang sangat merakyat. Bayangkan, ada angka 46% rakyat menilai Pak Ganjar merakyat. Di urutan yang kedua Pak Prabowo 19%. Di urutan yang ketiga Pak Anies Baswedan 19%. Karena memang pemimpin di zaman modern adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Inilah demokrasi yang sesungguhnya. Inilah kemerdekaan yang sejatinya. Di mana orang biasa bisa menjadi presiden. Rakyat jelata bisa menjadi raja. Ini zaman sekarang. Bukan darah biru, bukan darah kuning, bukan darah hijau, bukan yang memiliki bintang berderet, tapi orang biasa. Yang lahir dari rakyat, yang berbicara dengan lisan rakyat, yang memahami persoalan rakyat. Inilah yang kita butuhkan. Dan kita sudah membuktikannya. 2 periode, 10 tahun Pak Jokowi memimpin kita. Sebagai pemimpin yang merakyat, yang membela kepentingan rakyat. Beliau telah memberi lebih untuk rakyat Indonesia demi kemajuan Republik Indonesia. Makanya publik Indonesia rata-rata berpikir, hari ini kita tidak ingin ganti presiden, tapi hari ini kita menginginkan siapa yang paling pantas meneruskan Pak Jokowi.
bahkan membangun lebih daripada Pak Jokowi. Sesuai dengan proyeksi beliau, 2045 nanti Indonesia sejajar dengan semua negara maju yang ada di muka bumi ini. Publik Indonesia sangat menginginkan pemimpin yang merakyat, lahir dari rakyat, merepresentasikan rakyat jelata, tidak ada jarak ketika berkomunikasi dengan rakyat, bertegur sapa dan menjabat tangan rakyat. Jangan sampai kemudian ada pemimpin yang seakan-akan jauh berjarak dengan rakyat, sangat elitis. Malah jabatan tangan sama rakyat saja kayaknya jijai bajai, najong tralala. Ini bahasa gaul anak zaman sekarang. Baik, yang mesti menjadi catatan bagi kita semua, apa yang dirilis oleh SMRC merupakan data ilmiah. Tapi jangan terlena. Bagi para pendukung Pak Ganjar Pranowo, yang terpenting adalah mensosialisasikan personality kepemimpinan Pak Ganjar yang sangat kuat. Dan Pak Ganjar sudah menyampaikan ketika peresmian posko Pandegiling di Surabaya, himbauan kepada seluruh pendukungnya. Ini penting. Pertama, jangan menyakiti orang lain. Dua, jangan hinakan orang lain. Tiga, jangan membuli orang lain. Empat, jangan menyebar hoax atau berita bohong. Dan yang kelima, berkompetisi dengan sehat. Kita punya hati nurani dan kita punya kekuatan untuk itu semua. Ini catatan penting. Sampai pemilihan presiden 2024 nanti, kembangkan, sosialisasikan citra kepemimpinan yang positif ini tanpa harus menjelek-jelekkan orang lain. Inilah perjuangan yang sesungguhnya, menang tanpa menyakiti orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.